يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah dan para ayah yang hari ini juga menghadiri majelis yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aceng sudah beberapa lama break. Biasanya lepas break itu memang butuh energi lagi untuk kemudian bisa menormalkan situasi dan keadaan. Apalagi ini masih belum normal benar itu ya, atau kalaupun kemudian normal disebut dengan new normal. Sehingga memang masih dibutuhkan kehati-hatian, kewaspadaan untuk kemudian secara keseluruhan mengikuti protokoler medis COVID-19. Dan alhamdulillah saya lihat hari ini biasanya sebagian bunda mengenakan cadar, sebagian tidak. Hari ini semuanya mengenakan cadar, kecuali bapak-bapaknya itu ya. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari cara yang Rasul mengetahui. Ini adalah bagian dari cara kita mencintai beliau, cara kita mencintai Allah, dan cara kita berharap syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, bahasan kita pada pagi hari ini adalah bahasan yang mungkin sulit untuk kemudian kita lihat prakteknya di hari-hari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena yang kita bahas ini berkait senyuman. Jenengan semua pakai masker kan nggak bisa dilihat. Tetapi ada kemudian hal yang saya menangkap pesan itu ya. Menangkap pesan seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita di hari-hari ini, kalau kemudian pakai masker itu ya, yang kemudian menutup mayoritas gambaran senyuman panjenengan, baik kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman di kajian hari ini. Jangan-jangan memang selama ini banyak manusia yang senyumnya kemudian harus diniatkan secara benar. Jangan-jangan selama ini memang banyak manusia yang senyumnya tak sebagaimana sabda Rasul, tabassumuka liwazhil akhika shadaqah, ya, bahwa senyum kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Jangan-jangan selama ini banyak senyum modus itu ya, senyum tapi ono karepe gitu katanya, senyum karena ada maunya, sehingga oleh Allah ditutup sebentar lah untuk kemudian kita memuhasabai ya. Meskipun kemudian hari ini secara khusus kita berbicara tentang parade senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita memang pengennya melihat Rasul itu tidak sebagai sosok yang sulit dijangkau. Jadi seakan-akan sebagian orang atau sebagian umat ini kalau sudah Rasul, maka kalimatnya itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Maka sejatinya ini kalimat yang sangat membahayakan karena menyelisihi firman Allah yang tadi saya baca. Ya, di Al-Ahzab ayat 21 yang tadi saya bacakan terawali dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada panjenengan dan saya tanpa ada perkecualian ya di dalam seruan itu, meskipun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memang ditaksis untuk Rasul. Bahwasannya panjenengan dan saya ini memang didorong untuk mengikuti, mencontoh apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kerjakan. Ya, termasuk hari ini kita bicara bagaimana sih Rasul itu tersenyum
Dan kenapa kemudian judulnya dipakai parade? Parade ini kan berarti senyumnya itu berkepanjangan, banyak. Bukan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat itu ya. Dan senyum Rasul itu juga tidak senyum sekejap, tapi senyum yang kemudian orang bisa menikmati. Dan nanti kita akan coba lihat bagaimana senyuman-senyuman Rasul itu punya kaidah-kaidah, punya bingkai-bingkai itu ya. Bahkan ada sebuah penelitian menarik ya dari Dr. Agus ya, yang mungkin di Pare juga sudah pernah diundang ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa senyum itu ya, baik di hadapan jenengan ada orang maupun tidak, itu memiliki efek positif. Ya senyum sendiri itulah ada efek positifnya. Pernah Bunda jenengan senyum sendiri? Saya yakin pernah itu kan. Tapi kalau kemudian terlalu sering senyum sendiri itu yang bahaya. Jadi kalau senyum sendiri itu hal yang biasa. Mungkin tiba-tiba jenengan mengingat ya, hal yang lucu tiba-tiba tersenyum. Ya duduk begini, kemudian ada teman kita lewat dari jauh melihat kok Bu Iku senyum-senyum dewe ya. Padahal kita mengingat sesuatu yang memang mengundang senyuman kita. Dan ternyata itu hal yang baik untuk memunculkan tingkat imunitas yang lebih tinggi. Jadi memperbanyak senyuman itu sejatinya adalah bagian dari cara Allah untuk memunculkan tingkat imunitas yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda yang dirahmati Allah, ada hal yang kemudian kita catat ya dari perkembangan kehidupan manusia atau panjenenganlah dari kecil hingga saat ini. Ketika kemudian panjenengan coba review ulang ya pandangan kita dari mulai kecil hingga saat ini, maka tingkat ketersenyuman orang itu hari-hari ini atau semakin kesini itu semakin tidak gampang atau tidak mudah. Dulu senyum itu alamiah, kemudian yang kedua senyum itu begitu mudah keluar dalam tanda petik. Tapi hari-hari ini orang mungkin untuk senyum itu butuh pemicu yang lebih kuat. Kenapa? Karena ada banyak stresor. Stresor itu penyebab stres. Bahkan penyebab stres itu dari hal yang paling kecil. Kalau kemudian dilakukan penelitian gitu ya. Salah satu contoh ternyata banyak pengguna-pengguna medsos itu yang mengalami stres hanya karena yang like sedikit. Bayangkan Bu. Bayangkan itu. Jadi karena yang like sedikit itu bisa stres. Sampai kemudian mikirnya macam-macam itu ya. Kenapa kemudian Bu ini kok nggak nge-like ya? Kenapa Mbak ini nggak nge-like saya? Itu sampai mikirnya itu kedawan-dawan. Jangan-jangan karena kemarin ketemu nggak saya sapa, padahal saya pada saat ketemu itu gupuh dengan sepeda motor saya yang bannya gembos sehingga harus saya kontrol. Ketika papasan nggak sempat senyum sama beliau. Jangan-jangan karena itu kemudian nggak nge-like gitu ya. Atau tiba-tiba karena sesuatu yang lain, kemudian kita mikirnya jadi panjang. Kalau dulu mungkin orang agak nyesek, agak senep itu sekedar hanya lihat sinetron itu kan. Lihat Busu Bangun itu bisa nyesek gitu. Jadi kan pirsa Busu Bangun. Oh, belum lahir. Jadi dulu ada sebuah apa Bu namanya Bu? Sinetron bukan sinetron ya Bu, apa itu? Drama ya, ada drama semacam Lost Man dulu yang digandrungi. Itu ketika orang melihat itu bisa gedem-gedem, bisa jengkel, bisa marah, bisa makan jadi nggak nyaman. Hanya karena lihat Busu Bangun dari awal sampai akhir ngamuk-ngamuk itu kan. Nah hari ini kemudian stresornya kan bukan hanya Busu Bangun itu ya. Bu yang tidak bangun pun kemudian bisa membuat stres itu ya. Dari A sampai Z itu bisa menjadi stresor. Sehingga kemudian senyuman-senyuman yang dulunya alami itu menjadi dalam tanda petik tadi saya sampaikan kadang terwarnai oleh modus itu ya. Baik, itu yang menjadi catatan kedua. Jadi bagaimana kemudian kita menempatkan senyum ini untuk kemudian bukan hanya terkeluarkan secara alami, lebih dari itu bahkan kemudian senyum ini berpahala. Kenapa kemudian alami itu menjadi penting? Karena hari-hari ini senyum yang tidak alami itu lebih banyak menghiasi berbagai macam gambar, media ya dan seterusnya yang kita lihat. Jadi rasa-rasanya kalau dunia ini disebut dengan fana, tidak kekal, bahkan kemudian kesukacitaannya palsu. Hari-hari ini yang sifatnya imitasi itu bahkan mendominasi. Wonten apa mboten senyum imitasi pun? Ada pun ya, senyum imitasi.
Karena wajah imitasi juga banyak hari-hari ini. Sejak munculnya face up itu ya. Jadi bagaimana kemudian mas-mas yang masih jomblo, kalau di sini cuma Mas Yudi saja, itu memang harus hati-hati kan ketika memilih jodoh, jangan bersandar pada media sosial itu kan, karena itu wajah yang sudah dipoles oleh 9 kamera itu kan, atau 9 aplikasi. Jadi itu gambaran-gambaran sebagai muqaddimah kita ya. Bunda yang dirahmati Allah, parade senyum Rasulullah. Gambaran sebagian orang terhadap Rasul itu orang yang serius. Gambaran sebagian umat terhadap Rasul itu orang yang dalam tanda petik jaim. Kalau ketemu anak ya nggak mungkin lah Rasulullah kemudian nyapa dengan gaya atau bahasa keanak-anakan gitu ya. Kalau kemudian seorang dosen yang juga seorang guru besar digambarkan kalau kemudian harus berada di kelas yang ketemu anak kecil di sebuah ruangan taman kanak-kanak itu ya, atau Raudhatul Atfal, itu gambarannya kemudian jadi nggak matching, sulit untuk menggambarkan. Tetapi ternyata tidak pada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu anak kecil ya bisa bergaya seperti anak-anak, bisa bergaya seperti anak-anak, bisa bersuara seperti anak-anak dan menggunakan bahasa anak-anak. Itulah Nabi kita, itulah Rasul kita. Bahkan kemudian Rasulullah ketemu orang tua ya dengan gaya bahasa atau dengan cara bersikap ya, sebagaimana kemudian orang tua atau orang sepuh. Meskipun kadang untuk mengambil celah yang kemudian bisa mengundang senyum, Rasulullah kadang berhadapan dengan orang tua menyampaikan kalimat yang kadang orang tua kurang memahaminya kalau tidak didetailkan. Tapi itu memang dalam rangka untuk mengundang senyum. Nah, itu cara Rasulullah berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian sebelum kita masuk ya contoh-contoh parade senyum Rasul, kita lihat dulu kerangkanya ya. Kerangka tersenyum itu seperti apa? Yang pertama, candaan yang mengandung senyuman itu dalam bahasan fikih adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi bergurau atau bercanda itu sesuatu yang dibolehkan. Tetapi di dalam Islam dia memiliki bingkai. Jadi Islam itu enaknya panjenengan dan saya dikasih SOP. Bebas yang bertanggung jawab ya. Bebas tapi ada batasnya. Gimana tahu Ustaz bebas kok ada batas? Karena nggak ada kebebasan mutlak. Orang liberal itu nggak suka dengan orang yang tidak liberal. Berarti keliberalannya dibatasi oleh orang yang tidak liberal. Jadi tidak ada kemudian liberasi yang tidak terbatas. Semuanya pasti ada batasnya, termasuk candaan atau gurauan. Kalau bunda-bunda di hadapan saya ini kan wajah-wajah yang suka candaan ya dengan temennya ya. Benar bunda ya? Pernah mencandai temennya bunda? Oh sering ya, kelihatan wajah-wajah pembuli itu kelihatan bunda. bukan bullying loh ini, candaan itu ya. Jadi seperti apa konsep candaan yang diperkenankan di dalam Islam? Yang pertama, bahkan di dalam Islam bercanda itu harus punya tujuan. Ini kan keren bunda. Ngomong-ngomong keren itu, saya kemarin dapat bahasa menarik dari gurunda kami, sahabat kami, Ustaz Jamil Az-Zaini. Ketika mengomentari seliwer-seliwernya sekian banyak pik di media itu ya. Beliau kemudian tersenyum sambil mengatakan ternyata antara kere dengan keren itu bedanya cuma di huruf N-nya saja. Ternyata keren itu seringkali orang-orang kere yang N-nya itu ngutang gitu ya. Jadi orang kere pengen keren jadi ngutang kemana-mana dan itu berbahaya. Itu guyonan guru kami ya, sahabat kami Ustaz Jamil Az-Zaini. Baik, jadi yang pertama bahkan di dalam Islam itu guyonan atau candaan itu harus ada tujuan. Minimal tujuannya adalah memberikan suasana ceria, mencairkan suasana, atau kalau dalam bahasa pelatihan atau training hari ini ada ice breaking, pemecah kebekuan itu ya. Jadi ketika kemudian semuanya sedang ngantuk itu ya, para mustami' atau audiens atau jamaah majelis taklim misal Raudhatul Ilmi pas sedang agak ngantuk, maka seorang ustadz mubalik, kiai atau siapapun yang menyampaikan materi boleh menyisipi dengan candaan atau guyonan. Tapi jangan kemudian seorang mubalik dari awal sampai akhir guyon. Sehingga ketika kemudian pulang ditanya panjenengan oleh sang putra gimana materinya, lucu.
Enggak mah isini loh, lah ya lucu isini. Artinya apa? Dapat lucunya enggak dapat isinya. Ini yang kemudian bahaya. Jadi yang pertama meluruskan tujuan bahwa candaan panjenengan memang dalam rangka untuk nyegerin suasana, memecah kebekuan, ya, kemudian membuat aliran komunikasi tidak kaku, ya, dan seterusnya. Ini kemudian menjadi diperkenankan sepanjang nanti ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ya, salah satunya misalnya sepanjang candaan itu tidak melecehkan, menyakiti dan mengungkapkan kalimat-kalimat dusta. Ya, kalimat-kalimat dusta. Jadi dibolehkan candaan-candaan dalam batas-batas yang syariat mengaturnya. Jadi jangan melewati batas. Kemudian berikutnya tidak diperkenankan untuk mencandai orang yang memang tidak akrab dengan candaan. Ada Bunda, teman yang kemudian dicandai itu nggak paham kalau itu candaan, nganggap serius gitu ya. Pernah ketemu dengan orang begitu Bunda? Ya pernah, nggak usah ngelihat sebelahnya Bunda ya. Jadi mencandai orang yang memang tidak suka bercanda, itu bisa memunculkan masalah. Makanya kemudian menjadi bingkai ya, agar supaya panjenengan dan saya ketika bercanda berharap ada senyuman muncul dari sahabat kita, teman kita, maka kita lihat ini karakter orangnya. Bahkan ada orang yang melihat sesuatu itu teman-temannya tertawa, dia nggak bisa tertawa, dia bingung itu lucunya di mana. Dan itu terjadi. Artinya saya pernah melihat sendiri. Jadi orang yang kesulitan menangkap fragmen lucu dari objek yang dilihat. Padahal mayoritas orang di situ sudah ketawa, tersenyum minimal ya, lucu. Tapi dia melihat itu lucunya di mana. Ini bisa jadi masa kecil kurang bahagia, bisa jadi memang dia tipikal orang yang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan orang. Bisa jadi bahkan dia adalah orang yang lebih baik dari orang-orang yang tersenyum atau tertawa itu. Dalam artian begini, Rasulullah SAW pada saat haji wada itu haji apa Bunda? Haji perpisahan. Dan Rasul itu sepanjang hidupnya melaksanakan ibadah haji cuma sekali. Dan secara syariat ibadah yang diperintahkan atau wajibnya cuma sekali haji. Sholat nggak cuma sekali, puasa nggak cuma sekali, yang lain-lain nggak cuma sekali. Tapi kalau haji seumur hidup panjenengan dan saya itu kan berarti ibadah yang istimewa banget. Sangat istimewa, sehingga persiapannya memang harus luar biasa. Nah, Rasulullah SAW pas ibadah cuman sekali-kalinya itu haji. Pada saat beliau di Arafah, beliau sempat menyampaikan kepada kaum muslimin. Beliau berpidato. Beliau memberikan tausiah akbar. Ketika beliau memberikan tausiah akbar, beliau membaca firman Allah yang termaktub dalam Al-Maidah ayat 3 itu yang sangat terkenal. Jadi kalimat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-yauma akmaltu. Wah, itu yang membuat beberapa kalimat tersenyum, tapi ada satu orang yang menangis. Coba Bu, kalau misalnya mayoritas orang ya mentersenyumi sebuah kalimat, ada satu yang menangis, yang dianggap tidak normal siapa? Yang menangis. Tapi ternyata dalam fakta sejarah, laki-laki yang menangis itu adalah laki-laki yang paling normal hari itu. Coba bayangkan. Laki-laki yang paling normal, semuanya enggak normal. Siapa laki-laki yang menangis ketika dibaca ayat itu? Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul menyebutkan ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu wa raditu lakumul Islam madinah dan seterusnya, itu semua sahabat tersenyum. Alhamdulillah, Islam dipilih Allah sebagai din, Allah telah menyempurnakan nikmat kita. Para sahabat tersenyum. Abu Bakar nangis, dan nangisnya itu sesenggukan sampai dilukiskan pundak beliau itu bergerak-gerak. Kalau pundak bergerak itu berarti nangisnya guguk. Maka kemudian sahabat yang di samping Abu Bakar bertanya, apa yang menjadikanmu menangis ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Kita lihat kalimatnya. Ini orang yang pandangannya melebihi siapapun. Kalimat Abu Bakar waktu itu adalah, tidakkah jika sesuatu itu sudah sampai pada titik sempurnanya, maka tidak ada lagi yang naik tapi dia akan, dan tidakkah ketika Rasul sudah sempurna menyampaikan agama ini,
itu menunjukkan bahwa sesaat lagi beliau pasti akan dipanggil oleh Allah. Nangis, itu cara pandang yang luar biasa. Jadi kadang dalam situasi tertentu, ketika kemudian ada sekian banyak orang tertawa, ada satu yang enggak tertawa, bisa jadi dia yang paling benih sebenarnya. Atau bisa jadi dia memang yang paling aneh. Tinggal dilihat konteksnya. Saya biasa nyontohkan ke mahasiswa itu begini, Bu. Kalau menjelaskan ISQ itu ya, kecerdasan emosional. Kalau saya bawa mangkok masuk ya ke kelas, mau ngajar, saya bawa mangkok bakso. Ketika saya bawa mangkok bakso, kemudian saya tersandung, sampai kemudian saya jatuh dan kepala saya masuk di mangkok itu wajah saya. Kira-kira kalian akan tertawa atau kalian akan bersedih? Bu, kalau jenengan lihat saya, Bu ya. Saya bawa mangkok, Bu. Tiba-tiba saya kesandung itu kemudian sampai blek begitu, Bu. Jenengan sedih atau tertawa dulu, Bu? Yang pertama, tertawa atau sedih, Bu? Tersenyum atau sedih, Bu? Alhamdulillah masih ada yang sedih itu ya. Secara umum kok kemudian orang melihat ya, ada orang kok kemudian wajahnya masuk mangkok bakso sehingga diangkat gitu ya, di sini ada mie-nya, di gigitannya ada pentolnya gitu. Itu bisa jadi yang melihat tertawa dulu. Meskipun setelah itu langsung gubuk kabeh, astagfirullah Ustaz. Misalnya teman-teman ini, astagfirullah Ustaz, enggak apa-apa Ustaz ya. Artinya apa? Ketika kemudian tertawa karena melihat hal yang ya memang lucu kok, wajah masuk mangkok bakso, keluar kemudian mie itu nempel semua, apalagi mie-nya jadi brengos begitu. Jadi melihat konteksnya. Saya sampaikan kepada mahasiswa waktu itu, ya tertawa Pak, oke, berarti kalian cerdas emosional. Tapi kalau kemudian tertawa kalian itu lebih dari 10 detik, berarti kalian kurang ajar, saya bilang. Cukup 5 detik mungkin gitu ya, tersenyum gitu ya, setelah itu kan nggak langsung, aduh ini guru saya mungkin atau pengajar saya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang menjadi patokan. Berikutnya, bahkan Rasul mewanti-wanti agar dalam candaan atau guyonan yang kita buat itu tidak mengandung unsur-unsur yang secara syariat dilarang. Contoh, kedustaan atau kebohongan. Kemudian yang kedua, sifatnya menakut-nakuti. Sekarang itu ada prank pocong. Ya, Bu. Ngeprank dengan pocong. Itu dosa itu. Karena yang pertama dia menakut-nakuti, yang kedua menikmati ketakutan orang dengan tertawa. Coba bayangkan, Bu. Repotnya kita nonton dan tertawa juga itu. Jadi hati-hati. Menakut-nakuti dalam aturan syariat tidak boleh. Kok kemudian ada orang dewasa ketika anaknya nggak mau makan itu ya, dulu Bu, kalau sekarang saya nggak tahu ya. Tangan itu digesek-gesek ke telapak sambil bilang telunjuk, tak sunat loh. Pernah lihat itu Bu? Itu menakut-nakuti. Dan gaya bahasa seperti itu atau konsep komunikasi seperti itu harus ditinggalkan, tidak boleh. Karena kita akan kerepotan sendiri ketika kemudian anak sudah pada fase atau usia khitan. Anak itu jadi trauma banget membayangkan khitan tuh lihat mamanya itu kan. Jadi hati-hati dengan guyonan-guyonan seperti itu. Bercandaan termasuk dengan berbohong gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan berdusta pada saat berbohong. Pada saat bercanda tidak diperbolehkan untuk berdusta atau berbohong gitu ya. Baik, itu beberapa bingkai yang kemudian harus kita perhatikan agar supaya Bunda saya, kita semua ketika guyonan atau candaan adalah candaan yang memang dalam rangka minimal hal yang mubah. Ya, tidak memunculkan dosa dan tidak memunculkan efek pertanggungjawaban yang berat nanti kelak di akhirat. Baik, sekarang kita lihat seperti apa Rasulullah SAW tersenyum. Bahkan Rasul pernah tertawa sehingga kemudian kelihatan gerahamnya.
Dan tertawanya Rasul yang seperti ini, dari 156 hadis tentang tertawa dan tersenyumnya Rasul dalam Ibtazim yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, itu dari 156 itu sekitar ada 2 atau 3 kali saja Rasul itu kok tertawa kelihatan gerahamnya. Dan ketiga-tiganya, dari 3 itu yang 2 karena bersebab 1 orang. 1 orang ini terkenal sebagai orang yang kalau dia hadir di majelis Rasul dan para sahabat itu ngocok perut sudah. Orang yang memang kehadirannya kadang dibutuhkan pada saat kita menghadapi hal-hal yang berat. Ya. Namanya Nu'man bin Amr radhiyallahu an. Dia alumni Badar. Orang itu kalau sudah disebut alumni Badar pasti luar biasa, alumni perang Badar. Jadi Nu'man bin Amr. Meskipun dia alumni Badar, tetapi beberapa kali dia mengalami hukum cambuk atau jilid. Dijilid, dicambuk. Sekali cambuk 40 kali karena beliau melanggar aturan Allah berupa diharamkannya minum khamar. Jadi beliau itu sudah nyandu banget dengan khamar. Sehingga masih sempat meskipun sudah coba menahan diri gitu ya. Kadang masih minum meskipun seteguk 2 teguk. Tetapi setelah itu langsung menuju Rasul nangis minta dihukum agar kelak di akhirat tidak dihukum. Coba Bu, bayangkan orang melakukan sebuah kesalahan, kemudian punya kekhawatiran kelak di akhirat dihukum, sehingga kemudian ingin dibereskan di dunia, sehingga kelak di hadapan Allah dia tidak mendapat hukuman atas perilaku salahnya. Kalau seperti itu kan para koruptor pada ngaku duluan Bu, subhanallah. Nggak perlu harus dijemput di Serbia itu kan. Tahu Bu kasusnya, dijemput di Serbia. Jadi pembobol BNI 1,7 triliun itu kan barusan dijemput hukam itu ya di Serbia. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, sahabat yang saya sebut namanya tadi Nu'man bin Amr, ini memang sahabat yang apa Bu ya? Kalau ada teman kemudian suka ngocol itu namanya apa Bu? Pokoknya kalau dia datang itu jadi rame itu loh Bu. Tapi ramenya rame menyenangkan ya, bukan kemudian rame gegeran. Kan ada kemudian orang datang, wah gila teko mesti rame. Maksudnya gegeran itu ya. Tapi ada yang kemudian ketika datang, alhamdulillah dia datang. Nanti suasana jadi berwarna itu kan. Lah Nu'man bin Amr ini yang berwarna itu. Saya contohkan ya, ada sebuah kasus yang menunjukkan Nu'man ini memang pribadi yang unik. Tapi Rasul mencintainya. Jadi suatu hari dia melihat ada banyak penjual madu, ini saya dapatkan kisahnya dari Dr. Ali Jum'ah. Salah seorang Grand Mufti Al-Azhar Mesir ya, dalam ceramah beliau di YouTube. Jadi dinukil oleh Dr. Ali Jum'ah dari sebuah kitab Asy-Syi'ar 'Alamun Nubala bahwa Nu'man bin Amr ini suatu hari ketika melewati pasar banyak melihat orang berjualan madu yang tidak laku. Orang jualan madu tidak laku. Di Pare kan ada Bu ya komunitas jualan madu ya atau desa. Ketika kemudian melihat seperti itu Nu'man, muncul perasaan ibanya. Tapi dia ini termasuk sahabat yang miskin. Dia melihat kemudian muncul iba itu ya. Memang peka beliau itu. Wah banyak orang jualan nggak laku. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau bilang kepada para penjual madu itu, datangi rumah itu ya, datangi rumah yang insya Allah akan membeli madu kalian semua. Ya, ada 5 atau 6 penjual madu, diberitahu datangi sebuah rumah yang insya Allah akan beli madu kalian semua. Rumah siapa? Orang yang meminta kami, orang yang menyampaikan kepada kami bahwa madu adalah salah satu obat terbaik yang diberikan oleh Allah. Beliau penyuka dan pencinta madu. Rasulullah SAW nanti datang. Setelah itu nyampe dari itu, madu-madu kalian semua akan dibeli. Itu ya. Setelah itu kemudian dia datang ke rumah Rasul. Datang ke rumah Rasul sambil bilang, ya Rasulullah, sesaat lagi saya akan hadiahkan kepada panjenengan madu yang cukup banyak. Ya Rasul, setelah ini nanti akan ada madu buat panjenengan, gitulah. Rasul mikirnya hadiah, itu ya. Ya Rasul, setelah ini akan ada madu yang banyak buat panjenengan. Rasul mikir, oh dihadiahin Nu'man, jazakumullah khairan katsira ya Nu'man.
Udah orangnya pergi Nu'man. Jadi Nu'man mempertemukan orang yang butuh duit itu ya dengan Rasul yang sangat pemurah, nggak mungkin nolak. Tapi kalau kita kan langsung kita tendang orang seperti itu, jadi nggak kondo-kondo dise itu kan. Jadi Rasul kemudian benar-benar tak lihat itu orang-orang datang para penjual madu. Namanya penjual kan bawa madunya pasti banyak tuh. Nyampe kemudian di Rasul dan kemudian disampaikan bahwa Nu'man tadi bilang bahwa panjenengan menyukai madu dan insya Allah membeli madu-madu kami. Ya Rasul nggak mungkin nolak. Rasul mikir, oh, tak kira dihadiahnya. Lah kok dikongkon tuku itu kan. Tapi Rasul kan tidak menyampaikan itu. Rasul menyampaikan hadis ini kepada para sahabat itu ya. Seperti itulah Nu'man kata beliau. Kata Nu'man. Ya seperti itulah Nu'man. Demikianlah Nu'man. Jadi akhirnya beliau beli itu semuanya. Dan para penjual madu itu bersyukurnya luar biasa. Setelah kemudian beliau ketemu Nu'man. Nu'man tersenyum sambil bilang, ya Rasulullah, bukankah sungguh aku hari ini telah memberikan kesempatan panjenengan untuk bersedekah kepada orang yang butuh, katanya itu. Ini kalau orang yang tidak paham kan tak kewetes awakmu kok. Tapi Rasul ya tersenyum, ya itulah Nu'man katanya. Di saat yang lain, ketika Rasulullah SAW menerima tamu utusan dari desa itu ya, mungkin dari kabilah sebelah, tidak ditunjukkan di dalam hadis tersebut. Saya kutip juga dari kisah Dr. Ali Jum'ah, dari kitab yang sama. Jadi ketika kemudian ada seorang laki-laki dari kabilah datang, sebuah kabilah datang kepada Rasul untuk mendapatkan penjelasan tentang Islam. Dia bawa unta, dan untanya itu unta yang tidak biasa. Unta yang kalau sapi itu, terus pun dia, sapi yang gede itu loh Bu. Apa Bu? Brahman. Ini kan musimnya sapi-sapi siap untuk kita nikmati itu ya. Dan sapinya ridho. Jadi bagaimana kemudian waktu itu para sahabat duduk-duduk di depan rumah Rasul untuk berjaga, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Cuman yang dari Muhajirin disebutkan ada Hamzah, ada Umar. Kemudian ketika tamu itu datang diikat di tiang begitu atau di batang kurma, kemudian tamunya masuk menemui Rasul. Ketika sang tamu masuk menemui Rasul, Nu'man datang. Melihat ada beberapa sahabat di depan rumah Rasul, Nu'man nyamperin, Nu'man bin Amr. Ketika kemudian nyamperin ngobrol, Hamzah tiba-tiba Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, candaan. Wah, unta begitu itu dagingnya pasti enak Nu'man. Nu'man bilang, apa perlu saya sembelih? Itu punya orang, enggak mungkinlah kamu berani, pasti akan dimarahi Rasul. Aku berani. Asalkan engkau tidak bilang sama Rasulullah. Dikira Hamzah itu guyonan nih, guyonan biasa. Ya sudah, setelah itu Hamzah ngobrol sama Umar, sama yang lain. Beberapa waktu kemudian, cari-cari Nu'man kok enggak ketok, enggak kembali-kembali. Sampai kemudian beberapa sahabat ini keluar, nengok ke halaman, ternyata untanya itu sudah tersembelih. Astagfirullah. Dan ketika kemudian ketemu Nu'man, kok apakan ini ya Nu'man? Sungguh ketika kalian tadi bicara, aku melewati beberapa orang-orang miskin, beberapa fuqara, keluarga fuqara yang keluarganya belum mendapatkan makanan. Dan saya menganggap kalimat Hamzah itu kalimat yang Allah memang menitipkannya. Dalam tanda petik ya, menitipkannya itu ilham agar supaya unta ini disembelih dan kemudian dagingnya aku bagi-bagikan. Bagikan pada fuqara. Astagfirullah, aduh Hamzah ngeluh itu sudah. Nah, kalau nak tamu pulang padahal tadi ada Hamzah, ada Umar, yang tidak mungkin kalau onta kemudian dijaga dua orang ini bisa hilang. Ini bukan hanya hilang, mati. Tapi kemudian ketika Rasul keluar itu ya, Rasul keluar mengantar tamunya. Jadi sunnah tamu itu diantar keluar. Bukan diantar sampai rumah Bu, nanti jenengan diantar lagi itu ya. Jadi setrika nanti. Jadi oleh Rasul diantar keluar. Ketika diantar keluar, sang tamu itu sok berat. Karena untanya sudah tinggal darah itu ya. Sampai kemudian beliau merasa aku kesini ya Rasulullah untuk mengenal Islam. Tapi kemudian sahabat-sahabat menyuguhkan yang seperti ini. Orang itu pengen tahu tentang Islam, tapi justru kemudian yang disuguhkan seperti itu. Sama dengan orang baru masuk Islam diajak ke masjid, pulang sandalnya hilang gitu loh Bu. Ini saya pengen melaksanakan ibadah, baru pertama masuk Islam, beli sandal baru, bagus, ke masjid hilang.
Itu kalau kemudian setan yang goda itu tingkatnya sudah minimal letkol gitu ya, itu bisa murtad kembali gitu kan. Wah, Islam kok seperti ini. Tapi kemudian Rasul langsung menenangkan dengan memegang tangannya dan mengatakan kepada bendahara Baitul Mal Umar di Madinah, ya Umar, ambil dari Baitul Mal harta 2 kali lipat dari harga untanya. Ambil harta dari Baitul Mal dan kemudian diberikan kepada orang itu 2 kali lipat dari harga unta itu. Wah, tersenyum Bu pulang ya, senang toh Bu. Kelangan sepeda motor, katakan merek apa itu ya. Merek Yudi gitu aja, Mas Yudi. Diganti dengan 2 kalinya. Ya senang dia, pulang dengan tersenyum. Wah, indahnya Islam itu begini itu. Jadi kalau kemudian ada orang kehilangan sandal, itu kemudian takmirnya tersenyum sambil bilang, jangan khawatir Pak, berapa harga sandalnya? Enggak apa-apa, enggak usah diganti, enggak apa-apa Pak, insya Allah ada kok Pak dananya. Wah subhanallah, itu pasti sergap ke masjid untuk menghilangkan sandalnya gitu kan. Jadi bagaimana kemudian ketika Rasul melihat kasus seperti itu, beliau memberikan solusi dengan cara luar biasa. Itu Nu'man lari ternyata. Dan ketika kemudian Nu'man lari, dia bertemu dengan salah seorang sahabat Ansor yang bernama Mikdad yang sedang menggali sumur. Ketika kemudian ketemu dengan sahabat Mikdad, dia bilang, sedang apa? Menggali sumur. Boleh, aku masuk ke dalamnya sebentar. Aku dikejar oleh banyak orang katanya. Ada kasus apa, ada masalah apa? Pokoknya boleh enggak saya masuk sebentar saja. Tapi seandainya sampai Rasul ke sini, tolong jangan sampaikan aku, jangan sampaikan bahwa Nu'man ada di dalam sumur. Ya masuk dulu sumur. Dan ternyata benar Rasul memang mencari, karena dia pasti dapat hukuman itu, di had itu, dicambuk. Dengan beberapa sahabat. Dan ketika tanya Mikdad, lihat Nu'man. Ya Mikdad, anduru Nu'man, apakah engkau melihat Nu'man? Apa kata Mikdad bin Al-Aswad? Beliau mengatakan, mataku tidak melihat Nu'man ya Rasul. Kan gak bohong Bu itu Bu. Beliau melihat Rasul, mataku tidak melihat Nu'man ya Rasul. Rasul lihat, astagfirullah. Udah dihukum. Ini memang sahabat yang seringkali bikin masalah itu ya. Tapi masalahnya bukan masalah yang menyelisih syariat dalam tanda petik. Maka di dalam beberapa kitab yang mengkisahkan tentang ratusan sahabat-sahabat Rasul, kadang dia muncul di sela-selanya, termasuk di dalam biografi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini yang dikomentari oleh Imam At-Tirmizi dengan kalimat begini, maka satu tahun setelah peristiwa itu, Rasul itu kalau ketemu orang sering cerita masalah ini. Saking serunya begitu. Sampai Rasul itu sering menceritakan pada orang sambil menikmati dengan tertawa. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Nu'man bin Amr ini. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu berangkat ya mendagangkan barang dari Madinah menuju ke Syam. Ketika beliau membawa barang dagangan dari Madinah ke Syam, beliau izin kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku mengajak satu orang lagi yang dia bukan pedagang, dia bukan penjaga para pedagang ini, kabilah ini, dan dia tidak memiliki hubungan dengan para pedagang ini. Biasanya yang ikut itu kan pedagang, kemudian pembantunya, dan seterusnya, kemudian penjaga ya Pak Jurid. Rasul tanya siapa? Man huwa, siapa dia? Dijawab Nu'man. Ngapain ngajak Nu'man? Ya enggak apa-apa, Rasul buat ceria-ceriaan itulah. Supaya bisa menghibur kami di perjalanan, enggak gampang capek. Maka Rasul kemudian mengizinkan. Ketika kemudian Nu'man diajak sampai di Syam, jadi yang namanya kabilah atau rombongan seperti itu Bunda, itu kan masak sendiri, sehingga ada tukang masaknya memang. Tukang masaknya, saya mohon maaf namanya agak lupa ya, Suwaibid kalau tidak salah itu ya. Suwaibid. Jadi Suwaibid ini tukang masaknya, tukang masak kabilah dengan amirnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di Syam atau sampai di pertengahan itu ya, kemudian berhenti untuk dimasakkan makanan. Ketika Suwaibid ini sedang masak, yang lain ada yang istirahat, ada yang baca Quran, ada yang zikir macam-macam. Tiba-tiba Nu'man ini ke dapur.
bilang, ya dapur umum itu ya, kalau dulu tenda pakai kulit gitu mungkin. Bilang kepada Suhaibin, ya Suhaibin, saya membau masakanmu luar biasa enak sekali. Pokoknya dipuji-puji dulu nih biar ngasih makanan. Boleh aku mencicipinya? Kata Suhaibin, tidak sepanjang Abu Bakar sebagai Amirul Kabilah tidak mengizinkan. Jadi sebelum beliau mengizinkan maka aku tidak akan memberikannya. Ini Rasul nggak ikut nih. Sepanjang Abu Bakar tidak mengizinkan, aku tidak akan memberikannya. Nu'man terus merengek, kalau kucing itu yang dresep-dresep ke kaki kita itulah. Kebetulan saya lagi suka kucing gitu ya. Sejak dulu suka kucing, ini nemu kucing yang tiba-tiba datang ke rumah dalam keadaan wajah yang tidak karu-karuan. Dan sudah berapa bulan, sekarang jadi bersih, menyenangkan dan seterusnya. Saking melasnya dulu pertama itu namanya istri sempat kaget manggilnya cungkring gitu. Orang Mojokerto itu cungkring itu ya begitu gambarannya. Jadi cungkring jadi preti itulah. Jadi Nu'man ini terus bilang ke Suhaibin, bahwa ya dikasih masa nggak boleh makan cuma sepiring 2 piring. Itu kan banyak yang kamu masak. Terus disampaikan ini amanah, tidak boleh. Sepanjang Amir tidak mengizinkan semuanya makan bersama, tidak. Berarti kamu bermasalah dengan saya loh, kata Nu'man. Walau udah bilang begitu, Nu'man itu bahaya itu. Berarti kamu bermasalah dengan saya. Suhaibin cuma tersenyum saja. Maka setelah itu Nu'man pergi ke pasar tuh. Setelah nyampe di pasar, dia bilang sama orang-orang, dia cari tempat, dia tanya tempat di mana penjualan para budak. Oh di sana, tempat kumpul penjualan para budak. Jadi orang-orang dikumpulkan, ya kalau sekarang mungkin ada etalasenya kasih label gitu, tapi orang bu. Oh ini pundaknya gede, ini perjanya pasti begini, labelnya sekian dirham. Ada yang kemudian agak melas gitu kan, dan seterusnya sekian dirham. Nah kemudian dia bilang sama beberapa orang penjual budak itu, saya samsaroh, saya seorang maklar budak. Dia memang maklar beneran bu sebenarnya di Madinah, tapi maklar untuk banyak hal, serabutan maklarnya, apapun bisa dia maklari. Dia bilang aku maklar budak. Dan aku punya, dan aku ada seorang budak. Dia tidak bilang punya, aku ada seorang budak. Manusia itu kan abdunya Allah, Abdullah. Aku ada seorang budak. Kalian boleh membeli dengan harga 20 dirham. Wah, budak seperti apa budak 20 dirham? Wah, murah banget, 1 dirham itu 70.000. 20 dirham berapa? 1.400.000. Murah banget, mana? Tunjukkan. Maka beberapa orang para penadah budak itu diajak untuk melihat siapa? Melihat Suhaibin dari jauh. Tuh, itu budak saya. Itu ada budak itu budak. Kalian bisa bawa, tapi dia punya aib, satu aib. Apa aibnya? Dia kalau kemudian dibilangi budak, dia pasti akan mengatakan, saya bukan budak, saya orang bebas, itu aibnya. Dia memang salah, ingatannya agak bermasalah. Pokoknya dia kalau ditangkap gitu ya, kemudian dianggap budak, dia nggak mau, dia pasti akan bilang, saya orang merdeka, saya bukan budak. Maka kemudian dia dapat uang itu 20 dirham, dan memang luar biasanya dia mengambil uang itu untuk keperluan sesaat saja, makannya tadi memang sangat lapar, sisanya dia sedekahkan. Tetapi yang terjadi pada temannya Suhaibin tadi itu, diangkat oleh orang-orang dan dia teriak-teriak, aku bukan budak, aku orang merdeka. Dan kata orang-orang yang mengambilnya, aku sudah tahu kekuranganmu gitu ya. Aku sudah tahu kekuranganmu. Maka ketika rame-rame begitu, Abu Bakar mengetahui sebagai pimpinan rombongan, langsung didatangi, ada apa? Dan dia lihat Nu'man sedang menikmati makanan di bawah pohon kurma, langsung Abu Bakar tahu pasti karena ini itu ya. Pasti karena ini. Maka diselesaikan semuanya, dibayar 20 dirham yang sudah diberikan, Nu'man dipanggil dan mendapat hukuman. Tapi ketika kemudian kembali ke Madinah dan disampaikan pada Rasul, disitulah Rasul tertawa sampai gerahamnya kelihatan. Walah Nu'man yang tinggal masalah itu ya. Tapi perawi hadis ini menyebutkan bahwa selepas itu, hampir kalau ada tamu itu Rasul menceritakan itu. Artinya memang Rasulullah itu sosok yang Masya Allah, sosok yang familiar terhadap siapapun, yang ramah, yang friendly, humble. Jadi tidak kemudian kaku itu ya, dan seterusnya ngadep itu Kanjeng Nabi di kursi semuanya di bawah dan Rasul ngendiko begitu enggak. Tersenyum dengan mereka itu kan, dan seterusnya. Baik, saya tambah.
Kalau cerita Nu'man panjang gitu ya. Kita cari yang lain mungkin yang lebih ringan guyonannya. Kalau Nu'man guyonannya ekstrim gitu ya. Nu'man bin Amr ini memang terkenal di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala itu ya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, dicontohkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau seringkali digoda oleh Rasul. Ini Rasul ini suka nggoda. Kalau sekarang mungkin orang menyebut ART ya, asisten rumah tangga. Anas itu kan anak laki-laki yang dihibahkan oleh ibunya sejak usia 10 tahun untuk ngabdi ning dalam Kanjeng Nabi ngaten. Jadi abdi dalamnya Rasul itulah. Bantu Rasul melakukan apapun. Dan dari Anas ini kita dapat banyak sekali hadis-hadis luar biasa. Salah satu di antaranya adalah sepanjang aku ikut Rasul, berarti kurang lebih beliau ikut Rasul itu 10 tahun di Mekah, di Madinah, mohon maaf, selama di Madinah hingga usia beliau 20 tahun. Beliau mengatakan bahwa sepanjang saya mengikuti Rasulullah, saya tidak pernah mendengar Rasul bilang kepada saya, kenapa engkau lakukan itu, kenapa engkau lakukan ini. Artinya Rasulullah SAW itu ya sosok yang Masya Allah, kalau bidang sabaran itu berlipat-lipat-lipat. Disuruh beli sesuatu, enggak pulang-pulang, oleh Rasul disusul. Di pasar Rasul melihat ternyata Anas sedang main dengan teman-temannya, ya usia 10 tahun, 11 tahun kan biasa begitu Bu. Iya Bu, putra panjenengan disuruh kadang ketemu temannya main gitu Bu. Menganggap bahwa ini bisa diberikan nanti, yang penting sudah saya belikan gitu kan. Sampai oleh Rasul, kenapa engkau tidak segera pulang begitu kan seandainya kita ya. Tapi Rasul tidak menanyakan itu. Maka Anas mengatakan, Rasul tidak pernah menanyakan kepada saya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Rasul langsung mengatakan, sudah beli. Sudah ya Rasul mana? Diberikan sudah selesai, Rasul balik, tidak kemudian marah-marah. Sawakmu wong melok kok yang dua blek. Maka dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini, kita ketemu cara Rasul bergurau ya. Dengan ART-nya ya, atau dengan orang yang ngenger pada Rasul. Apa kata Anas bin Malik? Rasul itu sering memanggil saya dengan kalimat ya dzal udhunain. Hei yang punya 2 telinga. Hei yang punya 2 mata. Jadi cara manggil Rasul itu kadang menjadikan Anas tersenyum. Atau kadang menjadikan orang salah tingkah tapi tidak bohong. Ya Abdullah, ya Abdullah, kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Di matamu ada putih-putihnya. Wah langsung bingung Abdullah bin Mas'ud. Lihat di air gitu kan. Ada putih-putihnya ya Rasul. Iya. Karena setiap manusia di kelopak matanya itu ada bagian putihnya kan Bu. Itu langsung bingung Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Rasul memang pengen goda saja gitu ya kadang. Bu, Masya Allah, alis panjenengan loh Bu. Udah gini-gini kita ya. Kok ada rambutnya tuh Bu? Ya sekalian Bu. Atau contoh lain, kadang kemudian beliau membuat gurauan yang membuat beliau dan teman-temannya atau para sahabat tersenyum. Tetapi kadang untuk kemudian bisa tersenyum seperti tadi, butuh loading cepat. Orang yang lola itu ya lama, itu loading lambat itu yang nggak guyung-guyu gitu. Kan ada Bu orang yang guyune carry gitu Bu ya. Teman-temannya sudah bisa menikmati bagian lucunya, dia sejam baru tersenyum gitu kan. Itu lambat banget. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabat, jangan duduk di situ bisa mati loh duduk di situ. Duduk di situ bisa mati loh. Langsung berdiri Bu. Jenengan kalau dengar kalimat itu berdiri enggak? Bu, duduk di situ bisa mati loh. Astagfirullah. Kita kan bayangkan di bawah ada bom atau apa. Pertanyaan saya ya. Bun, duduk di situ bisa mati Bu kira-kira? Duduk di sini bisa mati orang Bu? Kalau duduk di sini nggak bisa mati, maka orang rebutan duduk di sini Bu. Paham Bu? Jadi guyonan Rasul itu cerdas menurut saya. Duduk di situ bisa mati loh, kamu langsung berdiri. Ya Rasulullah, ada apa dengan batu ini? Rasul tersenyum sambil mengatakan, seandainya saja duduk di situ orang tidak bisa mati, maka batu itu akan jadi rebutan setiap orang.
Jadi subhanallah, ini gaya bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan 3 Abdullah, ya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr. 3 Abdullah ini terkenal, biasanya disebut Arba itu 4, yang satunya Abdullah bin Umar. Ini cuman nggak ada Abdullah bin Umar. 3 Abdullah itu di pasar. Bersama dengan cucu-cucu dan cucu angkat Rasul. Cucu-cucunya adalah Hasan dan Husain, cucu angkatnya Usamah bin Zaid. Ada 6 sedang guyon di pasar. Maka Rasulullah SAW sedang bergurau, namanya anak. Dan pasarnya Madinah jangan dibayangkan Bunda seperti rumah jenengan dengan pasar Pelem atau pasar mana ini, Plongko. Pasar Madinah itu di mana Bunda? Jenengan kalau di Madinah keluar dari masjid ketemu pasar enggak? Iya, itu pasarnya Madinah. Pasar Madinah itu ya setelah masjid pasar. Rasul itu kalau membangun pasar pasti dekat dengan masjid, pasti. Ada masjid, bangun pasar depan masjid. Kenapa? Salah satunya untuk mengikuti perintah Allah dalam surah Al-Jumu'ah, fa'idha nudiya lis-sholatil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Manakala sudah diseru adzan Jumat, seruan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli, bersegeralah menuju ke tempat Allah, ke rumah Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Oh, berarti kalau ada orang jual beli harus di situ ada seruan untuk sholat, harus ada masjidnya. Maka pasar dalam zaman Islam itu dibangun setelah masjid. Maksudnya masjid dibangun, setelah itu kemudian pasar dihadapkan, dikelilingkan. Seperti Makkah Madinah. Di Makkah diputeri pasar, Bu? Iya, Masjidil Haram diputeri pasar. Masjid Nabawi juga diputerin pasar. Jadi di pasar itu cucu-cucu Rasul bermain dengan 3 Abdullah ini. Ketika bermain, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul ketika bertemu dengan mereka? Rasul langsung melepas burdahnya. Burdah itu slayer, Bu. Dilepas oleh Rasul burdahnya, dan laki-laki Arab mayoritas memang pakai burdah karena memang jangkauan mereka jauh, angin gurun itu besar, sehingga kemudian ketika harus melewati kondisi seperti itu, burdahnya tinggal narik ke atas, tinggal mata yang kelihatan untuk melindunginya. Jadi Rasul melepaskan burdahnya. Setelah itu kemudian dikibas-kibaskan di kepala anak-anak, di atas kepala anak-anak. Pernah Bu begitu Bu? Tapi jangan nyopot kudung di pasar loh Bu. Jadi dikibar-kibarkan di atas kepala anak-anak itu sambil mengatakan, Rasul, siapa yang bisa menangkap aku dan burdahku, maka kalian akan mendapat ini dan itu. Wah, langsung dikeroyok oleh anak-anak. Ada yang dapat kaki Rasul, ada yang langsung rangkul badan, ada yang di pundak Rasul. Coba bayangkan Bu, raja atau presiden begitu, diroyok ada cilik-cilik. Jadi betapa kemudian kita melihat kehidupan Rasul itu kehidupan yang sangat berwarna, sangat berwarna. Bahkan yang sering kita dengar itu mungkin sampai hari ini kita belum berani atau belum merasa nyaman melakukannya. Rasul bersama pasukan dan sahabat kemudian diminta untuk duluan memasuki pintu gerbang Madinah. Beliau berpelan-pelan ria dengan sang istri untuk menikmati perjalanan berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah pasukan agak jauh, Rasul mengatakan, yuk lomba lari. Ini kan pernah Bu, sama suami begitu Bu. Artinya seperti itulah Rasul kita. Hidupnya Masya Allah, berwarna sekali. Penuh dengan senyum, tawa, canda, ada tangis-tangis memang, ada kesedihan memang. Tapi kemudian tidak melulu hal yang menegangkan itu ya, yang membuat tangis-tangis atau kesedihan. Baik, dan pada akhirnya Bunda yang dirahmati Allah, Bunda yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau, yang kemudian kita diperintahkan untuk derek atau mengikutinya, adalah bagian dari cara Allah memaksimalkan seluruh potensi yang diberikan pada kita. Karena senyum itu potensi, tertawa itu potensi. Potensi apa? Untuk menghidupkan sistem saraf yang bisa jadi mati kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang memang speknya dibutuhkan. Tetapi memperbanyak tertawa, kata Rasul, itu mematikan hati. Jadi banyak tertawa itu mematikan hati. Kurang peka pada akhirnya. Orang yang senantiasa guyonan,
Pada saat bergurau-bergurau, pada saat serius juga guyonan. Maka orang seperti itu adalah orang yang rentan hatinya mengalami kematian. Karena dia pasti akan sulit untuk menjadikan dirinya peka terhadap kondisi atau keadaan di lingkungannya. Dianggap guyonan semua pada akhirnya. Baik. Makanya memberikan tausiah seperti ini pun kemudian ada batas-batas di mana gurauan itu boleh diberikan, guyonan itu dimasukkan ya sebagaimana Rasul tadi, tapi pada saat yang sama secara keilmuan seluruhnya tersampaikan dan audiens juga bisa memahami dengan baik. Baik, itu yang bisa kami sampaikan para bunda yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Biasanya pertemuan pertama itu tidak ada yang tanya itu ya biasanya. Sehingga bisa kita langsung akhiri ya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Jumat berikutnya akan terus berjalan ya Ustaz. Dan kita harapkan kembali bisa normal baik jamaah kajiannya maupun keadaan dan kondisi wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke normalannya, demikian pula kehidupan kita bahkan lebih berkah setelahnya insyaallah. Terima kasih, mohon maaf jika ada khilaf salah dalam penyampaian. Saya kembalikan pada Ustadz Aceng, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.